Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Duyanti dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 2, yaitu manusia dan sejarah kebudayaannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa konten. Yang pertama itu adalah manusia dan kebudayaan, kebudayaan menurut ahli, unsur universal kebudayaan, ciri kebudayaan modern, perubahan kebudayaan, cara perubahan kebudayaan, proses penerimaan perubahan kebudayaan, corak struktur sosial masyarakat, dan yang terakhir adalah humaniora dalam konflik kebudayaan. Baik, konten yang pertama itu adalah manusia dan kebudayaannya. Dari statement yang saya baca bahwa menurut kodratnya, manusia selain sebagai makhluk individu, mereka juga merupakan makhluk sosial. Dari statement ini saya dapat simpulkan bahwa manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dirinya itu terdapat dorongan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk mencari pertemanan dan didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Lalu ada juga manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lain. Dari statement ini saya dapat simpulkan bahwa tanpa bantuan orang lain, manusia itu tidak dapat berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, maka manusia itu dapat menggunakan tangannya, bisa berkomunikasi, bisa berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, manusia itu adalah suatu makhluk sosial yang terdapat beragam aktivitas dan lingkungan sosial. Menurut antropologi adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan atau culture itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, yaitu budi atau akal. Jadi kebudayaan itu hal-hal yang bersangkut paut dengan akal. Sedangkan menurut J.J. Honigman, dalam bukunya The Wolf of Man, membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama itu adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Lalu yang kedua itu adalah wujud kebudayaannya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Yang terakhir adalah wujud kebudayaan sebagai tanda-tanda hasil karya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama itu adalah bahasa, yang kedua itu sistem pengetahuan, 3 organisasi sosial, yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima adalah sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh adalah kesenian. Lalu ciri-ciri kebudayaan modern, yang pertama itu adalah hubungan yang ramai, yang kedua adalah bergantung pada ilmu dan teknik, yang ketiga adalah sifat progresif atau dinamis, dan yang keempat banyak dan beragam diferensiasi. Perubahan kebudayaan itu ada 2. Yang pertama itu adalah perubahan alam dan yang kedua adalah proses sosial. Apa sih perubahan alam? Jadi perubahan alam itu di kebudayaan itu selalu berubah. Jadi bagaimana lingkungan berubah membawa perubahan cara berpikir seseorang, sehingga hubungan antar individu, adanya hubungan antar individu dan status sosial. Seperti itu. Dan yang kedua adalah proses sosial. Apa sih proses sosial itu? Jadi proses sosial itu adalah gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dan kebudayaan, sehingga kebudayaan dari alam disebut evolusi. Ada 7 cara perubahan kebudayaan. Yang pertama itu adalah kongruensi. Apa sih itu kongruensi? Jadi kongruensi itu adalah suatu unsur budaya asing yang masuk ke dalam suatu budaya dan untuk mengisi kekosongan. Jadi karena ada unsur budaya yang dimaksud itu belum ada. Misalnya budaya teknologi dan budaya elektronika, seperti itu. Lalu yang kedua adalah fusi. Apa itu fusi? Fusi adalah apabila ada unsur budaya asing dan sejenis yang diterima oleh budaya tertentu membentuk unit baru. Contohnya adalah keroncong. Yang ketiga, simbiosis. Apa itu simbiosis? Jadi bila ada unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat hidup berdampingan. Contohnya dalam istilah-istilah budaya keagamaan, seperti itu. Yang keempat adalah sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme itu bila ada 2 unsur budaya saling bertemu dari unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu,
menjadi satu kesatuan yang sebenarnya unsur-unsur budaya tersebut itu saling berlawanan, seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah unsur, misalnya ada unsur budaya asing diterima dan disesuaikan dengan unsur budaya penerimanya. Contohnya sistem pendidikan di Indonesia. Lalu yang keenam ada asimilasi. Asimilasi itu apa? Jadi bila ada unsur budaya asing yang diterima, diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Misalnya jagung, lombok, tembakau, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah proses penerimaan perubahan kebudayaan pada manusia. Yang pertama itu prosesnya itu adalah masyarakat itu terbiasa memiliki hubungan atau kontak dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut, yang di luar kebiasaan manusia tersebut. Lalu yang kedua itu adalah jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerima unsur baru itu disensor dulu, seperti itu. Selanjutnya, prosesnya itu karena corak struktur sosial masyarakat itu sistemnya otoriter. Dan yang selanjutnya itu adalah prosesnya itu karena suatu unsur diterima jika sebelumnya itu sudah ada unsur kebudayaan yang baru masuk tersebut. Lalu, apabila unsur yang baru itu berskala kegiatan yang terbatas dan dapat mudah dibuktikan kegunaannya. Jadi manusia akan mudah menerima suatu budaya baru apabila budaya tersebut itu mudah diimplementasikan atau digunakan kepada masing-masing individu. Oke, konten yang terakhir adalah humaniora dalam konflik kebudayaan. Jadi biasanya dalam konflik kebudayaan itu terjadi nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh nilai-nilai kebudayaan yang lain. Hal ini diperhatikan biasanya orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Jadi orang selalu memilih untuk menggali lebih dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. Contohnya, pada abad sebelum Kristus dalam kebudayaan Yunani Romawi ada konflik antara falsafah dan sastra. Lalu ada contoh lain yaitu pada zaman gereja purba. Ada konflik antara ilmu pengetahuan dengan dasar kafir dengan dasar Kristen. Lalu contoh yang ketiga itu adalah pada abad 17 sampai 18 yaitu orang modern memerangi orang-orang yang kolot. Contoh lain yaitu pada abad ke-19 adanya pertentangan antara agama dan ilmu. Lalu contoh yang terakhir ini adalah sekarang nih timbul konflik antara ilmu eksteta yang bergelora dalam super teknik modern dengan tenaga atomnya menghadapi himbauan ilmu-ilmu sosial. Nah, sekian video ini merupakan berisi materi-materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan manusia dan sejarah kebudayaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.